Tiga permainan mematikan di Squid Game Season 3. Squid Game Season 3 dibuka dengan pengiriman peti mati ke ruang peserta Squid Game. Ternyata isinya Gi-hun dan masih hidup setelah upaya pemberontakannya di Season 2 digagalkan oleh In-ho alias The Frontman yang menyamar menjadi rekan setimnya. Sementara itu, tim Gi-hun yang dipimpin oleh Junho masih mencari pro Squid Game dan Woseok memutuskan untuk berpisah karena ingin mencari tahu asal-usul perekrut Squid Game yang membunuh bosnya. Di Pulau Squid Game, situasi semakin memanas. Pihak VIP akan datang, sementara seorang petugas pengawas diam-diam memberontak dan menewaskan banyak rekan kerjanya di ruang bedah, hanya untuk menyelamatkan peserta pria di meja bedah. Kini pemain hanya tersisa 60 orang, dengan hadiah total 39,6 miliar won. Tak ada drama seperti voting sebelum-sebelumnya. Mayoritas memutuskan untuk lanjut ke permainan keempat. Pada dasarnya permainan keempat ini kucing sumput. Permainan kucing sumput sebagian besar mulai di episode 2, dan sepertinya ini adalah episode paling seru di season ketiga Squid Game. Seperti biasa, peserta tak bisa menduga apa permainan selanjutnya, karena setiap peserta diminta untuk mengambil satu bola. Ternyata hanya tersedia dua warna, merah dan biru, serta jumlahnya pas sesuai sisa peserta. Masing-masing berjumlah 30. Penyelenggara kemudian meminta agar peserta berkelompok sesuai dengan warna bolanya. Lalu mereka diberikan rompi berwarna sesuai dengan bola yang dimiliki, serta box dengan isi yang berbeda antar kelompok. Grup biru bingung ketika membuka box tersebut karena ternyata adalah kunci. Suasana semakin mengejutkan ketika grup merah mengetahui isi box mereka, yaitu pisau militer yang sangat tajam. Penyelenggara kemudian menjelaskan bahwa game kali ini adalah hide and seek atau kucing sumput. Grup biru bisa membuka pintu kemana saja dengan kunci yang mereka miliki. Mereka bisa menggunakannya untuk bersembunyi sampai waktu permainan habis, atau menemukan satu pintu utama yang akan membuat mereka selamat dan jadi pemenang. Sedangkan grup merah harus bisa membunuh minimal satu orang agar selamat, tapi tidak boleh sesama rompi merah. Jika rompi merah gagal membunuh saat waktu habis, mereka akan dieksekusi. Peserta sempat protes berat karena banyak kerabat yang berbeda rompi, serta dalam kondisi tak mampu untuk membunuh. Penyelenggara kemudian memberikan keringanan, dengan boleh bertukar warna rompi antar kelompok. Banyak sekali momen-momen menarik di game ini, seperti Gi-hun yang awalnya berikrar untuk menghancurkan Squid Game dan menyelamatkan seluruh peserta, namun kini berubah beringas. Ia memandang tajam Daeho. Gi-hun yakin kegagalan pemberontakan kemarin adalah salahnya, dan Daeho lah yang harus bertanggung jawab. Singkat cerita, ternyata banyak sekali yang gagal, baik itu karena terbunuh ataupun tidak bisa membunuh. Total tersisa 24 peserta. Namun, menariknya, peserta bertambah satu. Peserta 222 yang sedang hamil melahirkan saat permainan, dan kini ia menggendong bayi. Namun, pergelangan kakinya patah. Nenek 149 yang datang ke Squid Game untuk membayar hutang anaknya, namun di game tersebut malah membuat anaknya tereliminasi karena berupaya membunuh peserta 2222 setelah baru melahirkan, kemudian memohon sampai bersujud pada peserta lainnya agar menghentikan permainan ini, semata-mata karena ada bayi yang harus selamat. Sang nenek rela untuk memberikan semua uang kemenangannya untuk peserta lain. Tentu saja yang lain menolak, dan voting menentukan bahwa mereka akan lanjut ke permainan berikutnya. Kejutan terjadi ketika nenek itu gantung diri saat peserta bangun untuk memulai game selanjutnya. Ini adalah bunuh diri kedua di area istirahat peserta di seluruh season Squid Game. Sebelumnya terjadi di season pertama saat player 69 stres akan kematian istrinya. Game kelima bertema lompat tali. Sebagian besar cukup percaya diri mereka akan selamat tak terjatuh ke jurang. Namun,
tidak bagi player 222. Dia membawa bayi dan tak akan bisa melompat karena pergelangan kaki kirinya yang semakin parah. Gihun meringankan beban player 222 dengan membantu menggendong bayinya. Gihun bahkan yang pertama kali sampai di ujung. Kesulitan dari game ini adalah jalan setapak yang kecil dan adanya lubang di bagian tengah. Tapi masalah utamanya ada di player ini yang tiba di ujung setelah Gihun. Dia mendorong hampir semua player yang tiba di ujung. Namun rencananya itu digagalkan oleh Gihun. Sayang sekali player 222 sudah tak bersemangat lagi. Ia memilih untuk menjatuhkan diri sebelum mencoba dan berharap Gihun menang lalu mau merawat bayinya. Ada dua kejutan sebelum game terakhir atau game ke-6. Pertama, para VIP memberikan aturan bahwa bayi player 222 ditentukan menjadi player menggantikan ibunya sehingga total peserta yang tersisa adalah 9 orang. Kejutan kedua terjadi setelah makan malam mewah untuk para peserta. Gihun diundang frontman dan dia langsung menyodorkan pisau. Ia memberikan keuntungan besar bagi Gihun. Gihun boleh membunuh peserta lainnya saat mereka sekarang sedang tertidur. Sehingga Gihun dan bayi itu tak usah ikut permainan selanjutnya dan keduanya akan langsung ditentukan sebagai pemenang. Trik inilah yang dulu membuat frontman menang di kompetisi Squid Game yang diikutinya. Gihun hampir saja melakukannya. Namun sosok rekan Squid Game-nya di musim sebelumnya tiba-tiba muncul dan melarangnya untuk melakukannya. Akhirnya dimulailah game ke-6 dan terakhir turnamen kali ini. Game ini ternyata bertema dagongan, permainan tim untuk mendorong lawan hingga keluar dari area menggunakan batang bambu. Namun versi Squid Game mempermudahnya. Mereka akan bermain 3 level yang diwakili oleh 3 menara berbeda. Mereka hanya perlu berdiskusi untuk menentukan satu orang yang akan mereka jatuhkan di setiap level dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Jika sudah siap, mereka boleh menekan tombol timer di lantai pertanda pertandingan dimulai. Jika benar hanya satu orang yang terjatuh di setiap level, maka pemenang akhirnya akan ada 4. Level pertama berjalan sangat lancar dan cepat mereka menjatuhkan peserta ini. Level kedua keadaan menjadi semakin rumit. Rencana 6 orang yang awalnya sepakat untuk merebut bayi dari Gihun, kemudian menjatuhkan Gihun, malah gagal. Player 333 tiba-tiba membantu Gihun. Player 333 mengungkapkan alasannya bahwa ia adalah bapak dari bayi itu. Awalnya diskusi berjalan lancar antara kubu Gihun dan lawannya. Namun tiba-tiba secara sepihak, kubu lawan Gihun memukuli salah satu dari mereka hingga cacat dan akan menjadikannya bekal untuk level 3. Kelimanya pun akan pulang jadi pemenang. Namun, Gihun tak menyukai caranya. Gihun dan 333 menjatuhkan kedua peserta yang mencelakai anggota kubunya sendiri. Dan satu lagi berhasil dijatuhkan. Gas bagi Gihun dan 333 karena peserta yang cacat itu tak sudi jika dijadikan bekal untuk level selanjutnya. Sehingga ia pun menjatuhkan diri. Keadaan menjadi berbalik lagi setelah hanya tersisa Gihun, 333 dan si bayi. 333 meminta bayinya dan menyuruh Gihun untuk tinggal di level 2. Ia berburuk sangka bahwa Gihun adalah peserta yang sebenarnya ingin menang lagi di turnamen keduanya. Dan selama ini yang ia lakukan adalah berakting. Gihun yang awalnya tampak seperti ingin bunuh diri di level 3 agar menyelamatkan bayi itu bersama bapaknya, malah marah-marah. Ia jadi berhasrat untuk menjatuhkan player 333 di menara level 3. Singkat cerita, Gihun berhasil selamat dan para VIP terkejut karena Gihun akan menjadi pencetak rekor baru pemenang Squid Game kedua kali berturut-turut.
Tapi ketakjuban semua orang gagal karena ternyata Gi-hun belum menekan tombol mulai di level 3. VIP mengira bahwa Gi-hun akan menjatuhkan bayinya karena itu adalah bayi orang tak kenal. Namun, Gi-hun teringat akan tujuannya datang ke sini, bahwa ia ingin menghancurkan game ini dan tak ingin para bos di atas sana terpenuhi keinginannya. Dia pun menjatuhkan diri. Ending ini tambah tragis lagi lantaran Junho berhasil tiba di pulau Squid Game tak lama kemudian. Hanya sedikit terlambat, walaupun sebenarnya hampir tewas di kapal laut menuju ke pulau. Frontman pun menekan tombol penghancur gedung dan segera mengambil bayi pemenang itu. Lalu meninggalkan Junho yang melihatnya dari kejauhan. Beberapa waktu kemudian, Junho dikejutkan dengan kemunculan bayi di rumahnya. Bersama dengan bayi itu, ada kartu ATM berisi uang pemenang Squid Game. Di Los Angeles, frontman tiba di rumah Putri Gi-hun untuk memberikan box berisi barang peninggalan ayahnya. Awalnya Putri Gi-hun menolak, namun setelah frontman memberitahukan bapaknya telah meninggal, dia kemudian menerimanya. Squid Game Season 3 ditutup dengan frontman yang berhenti di depan gang di Los Angeles. Kemudian memandangi sosok rekruter wanita Amerika yang diperankan oleh Cate Blanchett, menandakan bahwa turnamen Squid Game juga ada di Amerika atau bahkan di seluruh dunia.